Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan cara membuat login register sistem menggunakan PHP dan MySQL database. Nah, di sini XAMPP saya sudah saya jalankan dengan port 889. Jadi ketika saya mengaksesnya di browser, saya tinggal memanggil localhost 2889. Lalu di sini saya sudah jalankan Sublime Text saya. Di sini saya tambah project baru aja, project add folder to project. Nah, di sini saya sudah mengarahkan projectnya di C sum htdocs. Nah, nanti ini merupakan file web kita disimpan. Ini saya select folder aja. Berikutnya, hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat database-nya. Nah, di sini saya menggunakan interface phpMyAdmin untuk mengakses MySQL database saya. Jadi, saya buat satu database baru ke database. Nama database-nya itu Ashari seperti ini. Nah, di sini kita buat satu table namanya user. Terus kolomnya misalnya 5. Nah, untuk yang pertama kita kasih user ID. Terus kita kasih auto increment go. Jadi ID ini merupakan key, terus dia isinya auto increment, tipe datanya integer. Berikutnya adalah user name. Kita ganti dia jadi varchar, isinya 50. Terus user email. Kita ganti dia jadi varchar, terus isinya 50. User password. Kita ganti juga password jadi varchar, isinya 50 juga. Dan yang terakhir itu user role. Nah, ini bakal membedakan halaman-halaman hak akses untuk halaman-halaman tertentu. Jadi kita beri satu kolom namanya user role. Ini isinya kita kasih 20 aja. Terus saya save. Nah, seperti ini kita sudah punya satu table user. Isinya ada user ID, terus dia primary key dan dia auto increment, terus username varchar 50, user email varchar 50, password 50 dan user role 20. Berikutnya kita coba insert dummy data. Nah, di sini saya kasih username-nya misalnya admin, emailnya admin@admin.com, passwordnya admin, role-nya admin seperti ini. Terus satu lagi kita tambahkan ya, user, emailnya user@user.com, passwordnya user, role-nya user seperti ini. Kita go aja. Oke, kita browse. Di sini ada dua data tersimpan di dalam table user dalam database Ashari kita. Berikutnya kita ke codingannya. Nah, di sini pertama-tama kita buat satu file, terus save. Ini namanya connect.php. Oke, seperti ini. Nah, connect ini bakal kita panggil di setiap halaman PHP yang kita buat. Jadi di sini kita bakal buat koneksi ke MySQL-nya. Ini saya besarin dikit. Ini saya tampung di variabel hostnya, usernya, terus passnya, dan db-nya. Nah, di sini kita menggunakan variabel connect untuk menampung objek MySQL. MySQL ini parameter pertamanya terima hostnya apa, parameter keduanya terima user, parameter ketiga dia terima password, dan parameter keempat dia terima database. Nah, jadi di sini kita tinggal isi parameternya. Hostnya localhost, usernya root, karena passwordnya di sini saya nggak ada, jadi kita kosongin aja. Dan database yang tadi kita buat itu Ashari seperti ini. Nah, ini kita coba validasi dulu. If connect else. Nah, kalau tidak connect kita langsung exit aja dulu, agar supaya codingan-codingan yang setelah ini nggak bakal diakses kalau nggak connect. Nah, di sini saya echo gagal koneksi ke
server. Terus ini saya echo sukses koneksi ke server. Nah, seperti ini. Ini coba kita akses /connect.php. Nah, sukses koneksi. Oke, jadi kita udah bisa buat satu file koneksi ke MySQL-nya. Ini kita komen aja. Berikutnya, kita buat satu halaman login dan satu halaman untuk register. Nah, untuk login, kita buat, ini saya buat struktur HTML-nya dulu. Seperti ini. Nah, titelnya ini Pak Sari login. Nah, di sini kita buat satu form. Formnya itu actionnya do login.php, artinya nanti kita harus buat satu file do login.php, terus metodenya post. Jadi kita kirim parameternya itu menggunakan metode post. Nah, di sini kita terima email aja, email, input type text, name, email. Ini input email deh, input email. Terus di bawahnya lagi password, input type password, name, input password, dan kita enter lagi satu terakhir, button login. Ini kita kembali ke browsernya, terus lihat halaman login.php. Oke, seperti ini. Agak sedikit berantakan, jadi kita biarkan saja dia berantakan, atau kita ini saya hapus breaknya, jadi dia bakal sejajar kayak gini ya, lebih bagus kelihatannya dia sejajar. Terus ini saya kasih titelnya login seperti ini. Oke, di bawahnya kita kasih link ke halaman register. Kita kasih doesn't have any account register here. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita klik ini, dia bakal ke halaman register. Nah, ini saya copy aja, terus paste di register. Ini saya ubah jadi register, halaman register. Terus kita actionnya ke do register, artinya kita harus buat satu file namanya do register. Nah, di register ini kita terima name, type text, name-nya input name. Kita lihat dulu, dia ada name, email, password, amaro. Di sini sudah ada name, email, password. Oke, ini saya pisahkan dengan break aja biar dia ke enter passwordnya. Oke, ini saya double break, saya tambahkan lagi satu retype password. Jadi input type password name, input password 2. Ini saya jadikan input password 1. Terus saya pisahkan dengan break seperti ini. Ini saya enter lagi, buttonnya kita ganti jadi register. Sedangkan link yang di bawahnya ini kita arahkan ke login.php. Terus kita ganti pesannya already have account login here. Seperti ini. Kita coba lihat. Oke, ini back. Oke. Jadi kita punya halaman login untuk login, terus register untuk register. Oke, seperti ini. Berikutnya kita buat untuk loginnya dulu deh.
Loginnya kita buat satu file namanya dulogin.php, klik kanan new file, terus Ctrl S dulogin.php. Nah, di sini kita buka tag PHP. Kita tanya dulu if set post. Jadi kalau halaman ini diakses menggunakan post, maka dia bakal masuk ke dalam sini. Otherwise, kita langsung redirect aja dia ke home. Exit seperti ini. Jadi coba kita akses do login. Harusnya kita ke redirect ke home. Oh, dia nggak ke redirect. Oh, oke. Jadi di sini if set post, kita harus tentukan nih kalau dia ngepost apa, berarti dia masuk sini. Kalau nggak, dia keluar ke sini. Oke, jadi kita minta kalau dia ngepost input email, dia bakal masuk ke sini. Kalau enggak, dia bakal keluar ke sini. Oke, coba kita akses. Do login, harusnya kita ke redirect. Oke, kita ke redirect. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya saya post dari sini, nah kita bakal tetap di do login karena di sini nggak ngapa-ngapain. Ini kita back lagi. Jadi di sini saya buat satu variabel penampung user email, misalnya bukan post. Kita ambil datanya input email. Jadi input email ini diambil dari name-nya input ini. Nah, jadi apapun yang kita isi di email ini bakal disimpan dalam variabel email di sini. Oke, begitu juga nanti kita buat satu lagi post input password seperti ini. Nah, kita validasi dulu. If email sama dengan kosong, else if email kosong, pas. Nah, jadi kita mulai session dulu di atas, session start seperti ini. Jadi kalau misalnya emailnya kosong, kita simpan pesan di dalam session. Kita simpan pesan di dalam session message. Email harus diisi. Terus untuk password, kita simpan session juga, namanya sama, isinya password harus diisi. Yes. Jadi kita langsung redirect aja location.login.php seperti ini. Terus jangan lupa exit, biar codingan di bawah sini nggak bakal diakses lagi sama programnya. Nah, kayak gini. Oke, kita lihat di sini, kita tambahkan di bawah sini BR. Ini yang ini saya bakal pisahkan dengan HR seperti ini, biar ada satu garis panjang seperti ini. Nah, jadi pesannya nanti bakal muncul di sini. Oke. Tapi sebelumnya kita harus mulai session di halaman ini. Session start. Oh ya, ingat session start ini harus berada di paling atas dari sebuah halaman PHP. Jadi kalau dia di bawah sini itu kemungkinan besar bakal error. Jadi ini ditaruh di paling atas seperti itu. Nah, di bawah sini saya tambahkan tag PHP. Jadi if. Jadi kalau ada pesan message, kita tampilkan pesannya message, lalu kita unset pesannya biar dia nggak bakal tampil terus, jadi hanya sekali tampil terus dia hilang. Oke, kita lihat misalnya ini saya coba submit dalam keadaan kosong. Oke, email harus diisi, password harus diisi. Oke, berhasil. Ini saya refresh, harusnya pesan ini hilang.
Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke pengecekan database. Ini kita coba query-nya. Tapi sebelumnya kita harus include dulu connect ini ke dalam do login ini. Nah, itu caranya include connect.php seperti ini. Nah, kita tinggal panggil variabel connect-nya. Ini kita tinggal panggil connect query seperti ini. Select bintang from user, nama tabelnya user, di mana user email like and user password like. Jadi kedua kondisi ini harus benar untuk bisa login. Jadi user email dan user passwordnya itu harus benar-benar sama, harus benar-benar cocok dengan data yang ada di database. Ini saya masukkan email, terus untuk password saya masukkan pas, seperti itu. Berikutnya ini saya jadikan word wrap dulu supaya ini saya simpan di variabel namanya result. Oke, kita coba validasi lagi. If result num rows, jadi ini bakal kembalikan jumlah baris yang dihasilkan query ini. If num rows-nya itu 91, berarti ada dong, jadi usernya didapat. Else berarti user nggak ada di dalam database. Ini kita kasih pesan kayak ini nih, saya copy paste aja ke sini. Pesannya akun tidak ditemukan. Oke, coba kita kembali, terus kita isi sembarang akun tidak ditemukan. Saya isi, submit lagi, email harus diisi, password harus diisi, akun tidak ditemukan. Nah, berikutnya dia kalau ditemukan dia ngapain? Oke, kita simpan ke cookie. Jadi ada namanya set cookie. Nama cookie-nya itu kita simpan, yang kita simpan di cookie itu ID aja, user ID. Terus result fetch asok, kita harus fetch dulu query kita. Terus kita ambil kolomnya namanya user ID seperti ini. Jadi cukup dua parameter, set cookie kita simpan dengan nama user ID, terus value-nya kita simpan user ID hasil query kita. Ya, seperti itu. Nah, ini kita redirect dia ke halaman home. Oke, kita buat satu file dengan nama home.php. Jadi file ini bakal secara otomatis diakses ketika kita panggil localhost /2889. Nah, jadi ini adalah halaman home. Oke, seperti ini. Jadi kalau dia berhasil login, dia bakal ke redirect ke sini. Jadi kita login.php. Ini saya login menggunakan admin, passwordnya admin. Saya login. Admin. Oke, ini terjadi kesalahan. Kita lihat kesalahannya di mana. Select bintang from user, di mana user email like email and user password like pass. Oke. Ini saya coba cetak dulu isi array postnya, dia ngepost apa aja. Ini jangan saya redirect dulu, ini saya komen dulu semuanya. Oke, email saya isi tadi admin.com, terus passwordnya admin, input email admin, input password admin. Oke, harusnya udah benar yang ini. Ini select bintang from user, ini saya copy dulu, terus saya cetak query-nya kita untuk
Ya, seperti ini. Saya refresh, terus continue. Saya bintang from user where user email like admin@admin.com and user password like. Oh, ini passwordnya tidak keisi nih. Pas. Kenapa dia tidak keisi? Oke, ini kita lihat dulu kenapa passwordnya nggak keisi. Pas. Input password. Udah benar ini input password. Kita coba echo dulu di sini. Enter. Admin. Oke, udah benar admin. Tapi kenapa ini passwordnya if pas sama dengan 9 kosong. Oke, ini saya coba tampilin lagi echo. Where password like. Oke, passwordnya dia nggak kecetak. Ini ada apa? Ini saya coba print R lagi deh. Post admin, input password admin, seperti ini. Kenapa ya? Oh, itu karena jadi ini kita namakan pas. Nah, di sini pas. Terus isinya kosong. Jadi pas kita include connect.php artinya kita memasukkan seluruh codingan dalam sini ke sini, dan pas kita jadikan dia kosong, artinya ini pasti akan selalu kosong. Nah, kita atasin dengan mengubah variabel di connect ini, kita ubah jadi underscore seperti ini. Nah, di sini juga kita underscores. Nah, yang ini harusnya udah berhasil. Saya Ctrl S, terus di do login ini saya uncomment seperti ini. Oke, kita coba lagi. Back. Terus saya masukkan admin. Terus passwordnya admin. Login. Oke, kita ke redirect ke home. Kita coba lihat apakah dia menyimpan cookie. Oke, dia menyimpan cookie user ID 1. Nah, sekarang untuk di home-nya kita HTML dulu sebetulnya, Sari home. Jadi kalau misalnya if iset cookie user ID apps, oke, seperti ini. Jadi kalau ada cookie user ID artinya ada user yang login, kita tampilkan hello, terus kita cetak namanya. Nah, untuk memanggil namanya kita harus query dulu. Oke, query-nya kita tampung dulu, jangan dulu kita buat. Jadi di sini kita taruh aja nama di sini, terus kita strong huruf tebalkan seperti ini. Terus kalau dia belum login, hello guys, login or register. Nah, untuk login ini kita kasih link ke login.php. Untuk register kita kasih link ke register.php seperti ini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Halo, nama di sini. Oke. Nah, kita buat satu kamu login sebagai. Nah, di sini kita tampilkan
role-nya. Role di sini. Terus kita BR lagi, ref. Kita harus buat satu halaman untuk logout. Namanya logout.php. Coba kita lihat di sini tampilannya. Jadi kalau diklik logout, kita hapus cookie yang disimpan. Jadi user ID nggak kesimpan lagi di cookie. Oke, kita buat satu halaman logout. New Ctrl S logout.php. Nah, untuk logout cukup simpel, kita cuma panggil php, terus kita langsung set cookie-nya aja. Nama cookie-nya itu user ID tadi. Nah, kita isi dengan 0 aja, seperti itu. Lalu di sini kita redirect dia ke halaman home tadi. Location .2 home.php. Terus ini exit. Oke. Kita coba logout. Oke, dia berhasil logout. Hello guys. Coba kita register dulu. Login dulu maksudnya. Admin, terus passwordnya admin. Oke, hello nama di sini, role di sini. Oke, kita coba logout lagi. Kita pakai user @user.com, passwordnya user. Oke, berhasil, kita logout lagi. Nah, berikutnya kita mau tampilkan di home itu nama di sini, role di sini gitu. Kita harus query. Sebelumnya kita harus query di sini. Kita get user logged in. Nah, kita harus panggil file koneksi dulu nih. File koneksi seperti ini. Jadi kita bisa akses connect query seperti ini. Kita select bintang from user where user ID sama dengan, nah user ID ini kita ambil dari cookie user ID. Ini saya word wrap dulu. Nah, seperti ini kita tinggal panggil, kita tinggal fetch dulu, fetch asok. Jadi kita panggil user login ini ke nama di sini, kita pakai sama dengan kayak gini. Terus di sini user name. Ini saya copy ke bawah sini. User role. Oke, saya back ke sini, terus saya login admin. Halo admin, kamu login sebagai admin gitu. Saya logout, terus login pakai user. Passwordnya user juga. Halo user, kamu login sebagai user. Nah, berikutnya yang jadi masalah untuk sistem login logout kita, ketika kita sudah login, kita kalau masukkan login.php, kita masih bisa akses login.php, dan kalau kita masukkan register PHP, kita masih bisa akses halaman register PHP. Nah, yang kita mau ketika user sudah login, user nggak bisa akses lagi nih register sama login. Nah, itu caranya mudah banget. Kita ke halaman yang nggak bisa diakses aja, itu kayak gini. Jadi, if kita cek, kita validasi if is set cookie user ID. Jadi kalau ada user ID kesimpan di cookie, artinya itu ada orang yang login, ada user yang login. Kita langsung header, kita langsung redirect aja. Header location home.php. Ini saya exit langsung seperti ini. Nah, ini saya copy paste, terus kita ke register.php. Ini PHP seperti ini. Oke, saya paste di sini kayak gini. Kita coba akses lagi. Oke, dia ke redirect. Coba kita akses register.php. Dia bakal ke redirect ke home lagi. Ini saya coba logout, terus saya akses login. Nah, dia bisa lagi. Register bisa lagi. Nah, itu untuk login, terus halaman yang bisa diakses. Berikutnya kita coba register. Nah, untuk register kita buat satu file namanya
do register.php. Nah, ini sama, saya buka PHP dulu tagnya. Kita session start dulu karena kita bakal gunakan session di sini. Berikutnya kita buat penampung dulu untuk name, email, password. Jadi name, oh ya, kita validasi dulu. If isset post input name, ini input name ya. Oke, benar, input name. Jadi ketika ada post bernama input name, maka dia masuk ke codingan sini. Terus otherwise-nya kita header, kita langsung redirect aja dia ke home. Ini kita exit seperti itu. Nah, di dalam sini kita buat penampung name sama dengan post input name. Terus berikutnya dia minta email sama dengan post input email. Berikutnya dia minta password. Nah, ini kita menerima dua password, jadi satu post input password 1. Pas 2 dan post input password 2 seperti ini. Nah, kita validasi lagi. If name sama dengan 0, else if email sama dengan 0, else if pas 1 sama dengan 0, else if pas 1 tidak sama dengan pas 2. Nah, ini saya ke halaman login aja. Saya copy paste aja yang ini. Nah, terus paste di sini. Nah, message-nya yang pertama name, nama harus diisi. Terus yang kedua email harus diisi. Berikutnya password harus diisi. Yang ketiga password tidak sama. Oke, seperti itu. Terus di halaman register kita coba lihat yang login tadi. Oke, di sini setelah form ada BR terus sampai HR seperti ini. Ini saya copy aja. Terus ke register tadi di bawahnya ini saya paste di sini. Nah, ini coba kita lihat ya. Oh ya, karena kita panggil session di sini kita butuh session start. Nah, ini saya coba refresh, terus saya register. Oke, dia kembalinya ke login. Itu karena kita lupa ganti di sini jadi register. Ganti semua login jadi register. Oke, seperti itu. Saya refresh lagi, ini saya register, nama harus diisi, email harus diisi, password harus diisi. Password tidak sama. ASD, 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 ASD. Oke, do register. Jadi kalau semuanya udah diisi dengan benar, kita sebelumnya cek dulu emailnya itu udah digunakan atau belum. Jadi kita tinggal query. Oh ya, sebelumnya kita include dulu connect.php. Kita harus query, kita simpan ke result deh. Should connect query select bintang from user where user email like. Nah, di sini saya masukkan email. Jadi if result num rows sama dengan 0, jadi kalau misalnya
query ini mengembalikan data 0, artinya nggak ada, berarti email ini nggak ada yang pakai. Sedangkan kalau dia kembalikan bukan 0, maka email itu udah dipakai berarti. Jadi kita copy aja message di sini, paste di sini. Nah, email sudah digunakan. Oke, kita coba pakai admin. Ini passwordnya admin. Terus saya register. Oke, email sudah digunakan. Nah, kalau emailnya belum ada digunakan, kita langsung masukkan aja connect query, insert into user values. Nah, values pertamanya dia terima user ID, kita isi 0 aja. Terus value kedua dia minta username, jadi name. Yang ketiga dia minta user email, kita isi email. Yang keempat dia minta password. Ya, kita pakai pas 1 aja. Ini saya wrap dulu. Nah, yang terakhir dia terima role, karena yang register ini bisa siapa aja, jadi role-nya ini kita kasih jadi default user gitu. Jadi setiap kali ada user baru, maka role-nya itu bakal jadi user. Ini kita redirect ke halaman depan, home. Oke, kita coba register lagi, namanya Raymond, passwordnya raymond@raymond.com, passwordnya Raymond. Nah, ini saya register. Nah, dia ke redirect ke home. Terus kita lihat di database-nya, browse. Oke, ada user bertambah Raymond. Ini saya coba login pakai raymond@raymond.com, passwordnya Raymond. Oke, bisa. Hello Raymond, kamu login sebagai user. Oke. Nah, cukup sampai di sini login register sistem kita. Kalau kalian ingin menanyakan tentang login register ini, bisa tanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you.